Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Oke lah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi. Dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa. Salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan. Dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras. Tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895.
Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi.
Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga. Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun, pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void-void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampet. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void-void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya, void-void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong. Biasanya void-void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa, saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa.
Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu. Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah supervoid, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar supervoid kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi. Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan dengan jenis kimia yang berbeda. Namun kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memeriksa semua benda langit dan mempelajarinya dengan baik. Kita belum pernah mengirim apapun sejak masa Voyager 2, tapi jika kita beruntung, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya kita di abad ke-21 ini. Bagaimanapun ada banyak potensi kehidupan bahkan di tata surya kita sendiri, belum lagi planet-planet dan galaksi-galaksi yang kita temukan di sekitarnya. Menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati yang bisa kita lihat mungkin memiliki sekitar 5,3 triliun planet yang bisa dihuni.
Salah satu kandidat yang paling mungkin sejauh ini adalah Kepler 186f. Planet ini merupakan planet yang berpotensi mirip Bumi, tapi ukurannya hanya 10% lebih besar dari Bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang sedikit lebih redup, lebih dingin, tapi lebih panjang umurnya daripada matahari. Jaraknya hanya sekitar 490 tahun cahaya yang mungkin terdengar sangat jauh, tapi ingat jarak supervoid yang sudah kita bahas? Jadi meskipun kita benar-benar berada di sebuah supervoid, kita masih beruntung karena masih ada banyak galaksi dan planet di sekeliling kita. Jika suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk menjelajah alam semesta, meninggalkan lubang hitam mungkin tidak akan menjadi masalah. Mungkin ada 36 peradaban lain yang berkeliaran di Bima Sakti dan lebih dari 170 miliar galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Kondisi untuk kehidupan ada di seluruh penjuru ruang angkasa, jadi di manakah semua orang? Fisikawan nuklir Enrico Fermi mengajukan pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan ini saat istirahat makan siang bersama rekan-rekannya pada tahun 1950 yang mengarah pada salah satu paradoks yang paling menggelisahkan di alam semesta. Meskipun kemungkinan besar ada peradaban luar angkasa, kita masih belum menemukan bukti yang jelas tentang mereka. Salah satu penjelasan yang mungkin datang dari hipotesis kebun binatang. Hipotesis ini menyatakan bahwa masyarakat makhluk luar angkasa yang maju sudah ada dan tahu persis siapa kita dan di mana kita berada, tapi sengaja memilih untuk tetap bersembunyi. Mereka hanya mengamati perilaku unik manusia seolah-olah kita berada di semacam taman marga satwa kosmik, tapi niat mereka bisa jadi jauh lebih kelam. Jika kamu penggemar Star Trek, kamu mungkin ingat aturan utama bagi anggota Federasi. Petugas Starfleet tidak boleh menghubungi spesies yang belum maju untuk menghindari mengacaukan perkembangan mereka. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Meskipun fiksi, aturan ini dengan sempurna menggambarkan apa yang dimaksud dengan hipotesis kebun binatang. Makhluk dari penjuru alam semesta melihat planet kita sebagai kebun binatang kosmik dengan palang satu arah. Mereka bisa melihat kita menyikat gigi di pagi hari atau mengajak anjing kita berjalan-jalan, tapi kita tidak bisa melihat mereka meski sekilas. Dalam teori ini, bentuk kehidupan non-terestrial sengaja menjaga jarak dengan kita, berpegang pada kesepakatan kebijakan lepas tangan di lingkungan kosmik yang luas. Sepertinya semua makhluk super pintar itu setuju bahwa kita perlu memiliki kebebasan untuk membentuk masa depan dan takdir kita sendiri, mengikuti jalur perkembangan kita sendiri tanpa kontaminasi dari luar. Idenya adalah bahwa peradaban super canggih ini bisa jadi berada 500 juta tahun di depan kita yang akan menjelaskan mengapa kita belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Dan mungkin memang lebih baik seperti itu karena manusia pada akhirnya bisa dihancurkan atau bahkan berasimilasi dengan kekuatan kosmik yang baru ini. Gaya Independence Day. Meskipun hal-hal seperti pergi ke museum seni mungkin menarik bagi kita, makhluk luar angkasa mungkin tidak akan terlalu senang melihat kita memandangi lukisan Mona Lisa selama berjam-jam. Budaya antar planet mungkin lebih suka membeli tiket untuk diam-diam mengamati bagaimana kita mengembangkan teknologi baru seperti satelit ultramodern. Menurut teori kebun binatang, mereka tidak bisa menjangkau kita sampai kita mencapai tingkat perkembangan tertentu. Jadi meningkatkan teknologi dan kebijaksanaan kita menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah cukup dewasa dan tidak memerlukan pengasuhan pesawat luar angkasa mereka lagi. Ada beberapa alasan mengapa sulit untuk mempercayai hipotesis kebun binatang. Maksudku, oke, makhluk luar angkasa mungkin tidak mengunjungi atau menjangkau kita karena kita belum terlalu maju. Tapi sulit untuk menjelaskan mengapa mereka terus mengabaikan semua upaya kita untuk berkomunikasi. Bahkan jika penjaga kebun binatang berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu kehidupan dan perilaku hewan, aku yakin mereka tidak bisa mengabaikan beruang yang berbicara dengan bahasa Inggris yang keras dan jelas tentang keinginannya untuk berkomunikasi. Jadi itulah alasan mengapa manusia terus mencoba dan mencoba memancing reaksi dari penghuni planet lain dengan menggunakan sinyal radio.
Pada tahun 2017, di sebuah lembah yang berjarak 8 mil di sebelah tenggara kota Tromsø di Norwegia, sebuah antena radar memancarkan musik elektronik yang dikomposisikan secara khusus kepada calon pendengar intergalaksi. Target pendengarnya berada di GJ273 yang juga dikenal sebagai bintang Lyten. Bintang ini merupakan katai merah kerdil yang terletak 12 tahun cahaya dari tata surya. Karena gelombang radio merambat dengan kecepatan cahaya, kita harus menunggu lebih dari 2 dekade sebelum mendapatkan jawabannya. Tapi masalah utama dengan gelombang radio adalah kita tidak tahu kemana harus mencari dan peradaban mungkin berada sejauh 17.000 tahun cahaya. Ditambah lagi, kita tidak tahu frekuensi radio mana yang digunakan makhluk luar angkasa untuk mengobrol. Di bumi kita menggunakan spektrum radio untuk mengirim sinyal ke alam semesta dengan asumsi bahwa apa yang berhasil bagi kita mungkin merupakan metode yang umum bagi peradaban lain. Tapi nyatanya, cara ini dianggap sebagai teknik yang agak kuno bagi makhluk lain. Itulah mengapa proyek-proyek saat ini sedang mencari techno-signatures, yaitu tanda-tanda aktivitas teknologi dari makhluk luar angkasa seperti lampu kota, panel surya, bangunan raksasa, atau satelit buatan. Petunjuk potensial lainnya adalah mempelajari atmosfer planet yang mengorbit bintang-bintang di dekatnya, karena peradaban maju mungkin mengubah atmosfernya dengan gas-gas yang berbeda sehingga bisa dideteksi. Meskipun telah dilakukan pengamatan selama puluhan tahun, masih belum ada bukti pasti bahwa peradaban luar angkasa yang maju ada di luar sana, tapi bukan berarti tidak ada. Bahkan dengan memperluas bidang pencarian, peluangnya jauh lebih kecil daripada mendapatkan jackpot dengan peluang sekitar 1/3 miliar untuk menemukan peradaban maju dalam jarak tertentu dari bumi. Mungkin makhluk luar angkasa menanggapi upaya komunikasi kita, tapi dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Alam semesta sudah ada selama lebih dari 13 miliar tahun, sedangkan manusia baru muncul 200.000 tahun lalu, dan itu baru 0,01% dari usia alam semesta. Ibaratnya kita masih belajar berbicara, sementara makhluk super pintar lainnya mungkin mengirimkan pesan kepada kita yang tidak bisa diterjemahkan. Kita terus menunggu UFO raksasa mendarat di bumi dan IT hijau dengan mata besar keluar dari sana. Tapi kita lupa kalau tetangga kita di antar galaksi mungkin lebih tertarik membangun teknologi nano untuk mengawasi kita. Mereka mungkin juga sedang mencoba berkomunikasi menggunakan neutrino, yaitu partikel subatom dengan massa yang sangat kecil yang bisa dengan mudah melewati planet kita tanpa terdeteksi oleh perangkat teknologi yang ada saat ini. Hipotesis kebun binatang memiliki masalah lain, yaitu cukup sulit untuk percaya bahwa dengan semua peradaban yang seharusnya berkeliaran di alam semesta, mereka semua akan memutuskan untuk tidak menghubungi manusia. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada struktur yang hebat dengan kecerdasan yang lebih tinggi, yang bekerja sebagai kepala alam semesta yang memberikan perintah langsung dan aturan yang jelas agar kita tetap terisolasi. Tapi kita berbicara tentang miliaran kemungkinan untuk hidup kan? Semakin banyak peradaban, berarti semakin banyak kemungkinan pelanggaran aturan tidak boleh kontak ini. Jadi kemungkinan besar, setidaknya ada satu planet independen yang sama putus asanya untuk menemukan kehidupan di alam semesta seperti kita. Beberapa ilmuwan juga sangat yakin kalau kehidupan yang lebih maju seperti itu sudah menjajah bumi dan planet-planet lain, kita pasti sudah mengetahuinya sekarang. Hipotesis kebun binatang memiliki 2 variasi lain yang lebih menakutkan. Dalam hipotesis laboratorium, tidak ada yang menghubungi kita karena umat manusia sebenarnya sedang menjadi sasaran eksperimen dan bumi pada dasarnya adalah laboratorium sains raksasa. Makhluk dari dunia lain bisa jadi sedang menganalisis respon manusia terhadap berbagai tantangan untuk bertahan hidup seperti tsunami atau gempa bumi besar. Dalam kasus ini, kesepakatan tidak ada kontak antara semua kelompok ruang angkasa akan lebih masuk akal karena mengatasnamakan penelitian ilmiah demi kebaikan yang lebih besar, setidaknya bagi mereka. Hipotesis planetarium yang diusulkan pada tahun 2001 menyatakan bahwa kita hidup di alam semesta buatan dalam suatu realitas virtual yang dirancang untuk memberi kita ilusi bahwa alam semesta itu kosong. Padahal tidak, namun tidak ada generator yang bisa menguji hipotesis ini.
Selain kebun binatang, laboratorium, dan teori planetarium, ada jawaban lain yang mungkin untuk paradoks Fermi. Tidak ada yang menghubungi kita karena manusia benar-benar sendirian di alam semesta. Hal ini dikenal sebagai hipotesis bumi langka, dan ini menekankan bahwa bumi menempati posisi yang sangat unik. Tidak ada planet lain yang bisa membawa kehidupan ke alam semesta yang bisa lebih dari sekedar bakteri. Kita mungkin menganggap diri kita cukup beruntung karena perubahan kecil pada salah satu parameter orbit bumi, seperti jarak bumi ke matahari atau laju rotasi, dapat membuat kondisi yang terlalu ekstrem bagi manusia atau kehidupan secara umum. Tapi sekali lagi, sulit untuk berpikir bahwa kita sendirian di alam semesta yang luas ini. Jadi kita kembali ke paradoks, di manakah semua orang? Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di Katai Merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih. Planet Proxima Centauri b sangat mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas, nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri b punya frekuensi 982 MHz, sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner. Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita. Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,8
miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini. Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan. Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi, total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya, mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu, kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi. Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, mereka tentu punya radio. Tapi kita baru akan mendapat sinyal mereka ribuan tahun kemudian. Selain itu, suara radio dari planet kita mulai hilang. Saat ini, kita menggunakan teknologi Bluetooth, serat optik, dan TV kabel. Jadi, sekitar 100 tahun lagi, sinyal kita nggak akan terdeteksi lagi di semesta lain. Yang justru lebih parah, peradaban di luar angkasa sana akan mengirim sinyal ke ruang angkasa kita. Meski sinyalnya mencapai bumi, kita belum punya teknologi yang bisa mendeteksinya. Semesta yang pengirimnya sudah maju pesat, tapi sinyalnya menghilang. Kita mungkin menangkap sisa gelombang radio yang melintasi alam semesta, tapi udah telat masang antena. Ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta kita, masing-masing terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang yang serupa dengan matahari. Dan mungkin di sekelilingnya terdapat satu planet yang juga mirip dengan bumi. Mungkin nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan? Jangan-jangan peradaban ini juga lagi mengamati teleskopnya sambil berupaya menangkap sinyal radio dari planet tak dikenal, sama seperti kita. Woi, bangun woi.
Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan gak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama pembentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik. Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut. Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make-up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1.
si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin nggak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut, alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam, karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam. Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti Kraken atau Leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian?" Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah sains juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan? Setelah membuat kalkulasi lagi, kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera mengkabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang isinya peradaban lain nggak berinteraksi dengan kita. Kamu cuma bisa terduduk di ruang kerjamu sambil menunggu peristiwa yang selanjutnya bakal terjadi. Menurut prediksi, satelit Jupiter lain, Europa, juga bisa menyokong kehidupan. Di dalamnya terdapat inti besi, mantel, dan lautan asin yang volumenya mencapai 2 kali lautan di bumi. Dan sama seperti di Ganymede, lautan Europa berada di bawah kerak es. Para ilmuwan mengklaim kemungkinan Europa juga punya gunung berapi aktif dan sejumlah bakteri tahan banting. Dengan kandungan air, bahan kimia, dan sumber energi spesifik yang cukup, Europa bisa menghasilkan kehidupan. Tapi kemungkinan di sana cuma ada mikroba kecil. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar.
Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermasa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita.
Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1.000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1.000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa, dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.